Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Nur Hamidah. Saya selaku koordinator Waduling Desa Sumengko. Di sini Waduling Desa Sumengko mempunyai kegiatan pertama menanam toga di bantaran Sungai Berantas. Yang kedua, mengedukasi warga di sekitar untuk tidak membuang sampah atau popok di Sungai Berantas. Yang ketiga, memanfaatkan hasil tanaman bantaran Sungai Berantas untuk dibuat jamu, terus dan kalau tanaman kelor bisa kita manfaatkan. Keempat, kita mengedukasi warga untuk mengurangi sampah plastik dengan kemana-mana membawa tumbler, tepak, terus sapu tangan dari rumah. Kegiatannya membuat makanan tradisional kerupuk pulot yang bahan-bahannya dari tepung beras, tanaman kelor yang biasanya tumbuh di bantaran sungai. Bisa kita gunakan untuk campuran membuat kerupuk pulot yang bahan-bahannya beras, kelor, bawang putih, tepung kanji, tapioka, sama ini sedikit penyedap, terus tidak lupa terus senu borak juga, karena kita ingin membuat makanan ini benar-benar organik. Ini hasil jadinya setelah jemur kering. Ini juga setelah ini kita tinggal menggorengkan, harus. Nah, ini hasil gorengannya. Nah, coba diincipi. Saya tertarik untuk mengikuti kegiatan mengenai lingkungan karena saya tahu betapa pentingnya lingkungan sehat, lingkungan bersih, dan lagi lingkungan itu bukan warisan nenek moyang kita. Lingkungan itu titipan anak cucu kita yang harus kita jaga, kita lestarikan biar anak cucu kita bisa menikmati lingkungan yang lebih baik. Kedepannya kami berharap dengan hasil tanaman dari bantaran Sungai Berantas bisa menambah nilai ekonomi bagi warga desa Sumengko, khususnya ibu-ibu Waduling, wanita peduli lingkungan. Selama ini Koton membantu pemberdayaan wanita dan peduli tentang sungai, dan juga untuk mengetahui kegunaan toga yang adanya di bantaran. Ini kunir putih, Ini temulawak, kunir. Ini hasil panen toga kita yang ada di bantaran. Dibuat jamu, minuman untuk perut yang kembung, juga untuk corona, lambung dan juga corona.
membasmi virus corona. Manfaat gabung dengan Waduling, kita bisa menambah pengetahuan tentang toga, pengurangan sampah. Untuk mengurangi sampah plastik, kita kemana-mana harus bawa tumbler ya Bu, dan juga bawa tepa. Selain bikin hemat, kita juga mendukung program Zero Waste Intis dan juga pengurangan produksi sampah. Manfaat selama ini yang saya dapat dari mengikuti kegiatan di Ekoton, pertama terjalin silaturahmi, banyak teman. Terus yang kedua, kita jadi tahu masalah lingkungan, masalah pengurangan sampah plastik, terus bisa mewakili keluarga, warga, khususnya masyarakat Desa Sumengko untuk mengenai persampahan. Komentar dari keluarga, teman sih ada, kadangkala gak bosen gak capek gitu, mesti ada hambatannya. Contohnya saja kita mengarahkan orang-orang jangan membuang sampah rumah tangga atau sampah popok ke sungai, buanglah di tempat yang kita sediakan, di dropo. Itu aja orang-orang yang gak tahu katanya itu kelamaan, ribet, dan gimana kadang dibuang sembarangan lah. Itu hambatannya. Kalau yang sadar lingkungan, dia mengikuti, malah bersyukur sekali dengan adanya dropo itu. Kadangkala saya di pertemuan ibu-ibu seperti di pertemuan kader, di PKK, saya itu sering ngasih resep ke ibu-ibu. Kita harus hemat lah. Untuk menghemat secara ekonomi, kita bahan minum dari rumah, dimasukkan ke tumbler, kita sudah tidak beli di luar. Terus secara lingkungan, kita juga membantu untuk mengurangi sampah plastik. Kita mulai melaksanakan ini, senam Anjang Kasun. Sebelum senam biasanya ibu-ibu kita kasih arahan siapa yang hari ini datang dengan membawa tumbler. Nah itu kita acungi jempol. Kalau yang datang saat senam itu belum bawa tumbler, kami woro-woro kami kasih tahu bulan depan ada senam lagi sudah bawa tumbler dari rumah, karena di tempat senam kita tidak menyediakan minuman kemasan. Setelah bergabung di Ekoton, kami mengalami perubahan banyak lah. Mulai gaya hidup kami kemana-mana sudah mulai membawa tempat minum sendiri. Itu contoh kecil untuk kita mengurangi sampah plastik. Bukan untuk keren-kerenan, memang kita niat untuk mengurangi sampah plastik. Kita tidak jajan beli kemasan air minum di luar. Semakin jauh saya melangkah mengikuti jejak Ekoton, itu karena ini semakin lama kita kaum wanita itu tahu manfaatnya. Terus penyebab yang dialami wanita kan sering ada kanker, ada itu ternyata faktor utama itu dari bahan-bahan plastik. Kalau tidak kita awali dari sedini mungkin, mau jadi apa anak cucu kita, seperti pompok itu aja, itu zat klorinnya itu sudah mempengaruhi alat reproduksi. Terus kita yang ibu-ibu kalau tidak hati-hati untuk mengenai beli makanan apa, kalau kita terus pakai plastik itu kan tubuh kita terus akhirnya makan bercampur dengan zat plastik. Itu yang membuat tekad kami untuk ke depan mengajak menekatkan diri saya, warga sekitar, keluarga saya untuk monggo bareng-bareng kita mengurangi sampah plastik. Melihat perihal di atas bahaya dari sampah plastik, maka saya bertekad untuk terus mengedukasi mulai dari anak-anak PAUD, ibu-ibu PKK, ibu-ibu kader, dan warga masyarakat banyak untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehat, dan kita hidup juga lebih nyaman. Waduling yang ada di Sumengko kita mulai sejak tahun 2016.
Pencapaian yang sudah kita dapat, pertama kita bisa mendapatkan edukasi pelatihan-pelatihan tentang lingkungan yang diadakan oleh Ekoton atau pemerintah desa, kecamatan, bahkan dari kabupaten. Kita pernah diundang juga oleh DLH Kabupaten untuk mendapatkan pengarahan tentang lingkungan. Terus kita juga pernah diundang DLHK Jakarta di kantor kementerian sana. Kita juga mendapat pelatihan tentang lingkungan yang bersih, terus pengurangan sampah plastik, membiasakan kemana-mana membawa tumbler. Waduling, wanita peduli lingkungan, mendukung penuh kegiatan Zero Waste Cities.